Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan materi yang membahas matrik BCG. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Dedi Meliona Saman. 1. Pengertian matriks BCG. Matriks BCG adalah suatu diagram yang dibuat oleh Bruce D. Henderson dari Boston Consulting Group pada tahun 1970 untuk membantu berbagai perusahaan untuk menganalisis unit bisnis atau lini produk mereka. Diagram ini menempatkan tiap unit bisnis atau produk perusahaan ke dalam suatu matriks yang memiliki dua sumbu, yaitu pangsa pasar dan pertumbuhan pasar. Saya di Radianova ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Yang kedua, tujuan matrik BCG. Menurut Rangkuti 2006, tujuan matrik BCG adalah yang pertama, mengembangkan strategi pangsa pasar untuk portofolio produk berdasarkan karakteristik cash flow-nya. Yang kedua, mengembangkan portofolio produk perusahaan sehingga jelas kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, memutuskan apakah perlu meneruskan investasi untuk produk yang tidak menguntungkan. Yang keempat, mengalokasikan anggaran pemasaran produk guna memaksimalkan cash flow jangka panjang. Yang kelima, mengukur kinerja manajemen berdasarkan kinerja produk di pasaran. Materi selanjutnya, keuntungan matriks BCG. Keuntungan terbesar dari matrik BCG ini ialah menarik perhatian kealiran kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi perusahaan. Dalam beberapa organisasi tidak ada perputaran siklus yang nyata. Divisi-divisi dari perusahaan berevolusi dari waktu ke waktu. Seperti pada contoh jurnal di atas, anjing menjadi tanda tanya menjadi bintang, bintang menjadi sapi perah, dan sapi perah menjadi anjing, dan berputar secara berkelanjutan. Namun yang jarang terjadi adalah bintang berubah menjadi tanda tanya menjadi anjing, anjing menjadi sapi perah, dan aliran kas menjadi bintang. Selama beberapa waktu, organisasi sebaiknya berusaha untuk mendapatkan portofolio divisi yang merupakan bintang. Saya Laurisna Ramadhania Sudepa. Berdasarkan jurnal, terdapat cara membuat plot pangsa pasar pada diagram matriks BCG. Pertama, masing-masing perusahaan dibuatkan plot sesuai dengan market growth rate atau persentase pertumbuhan penjualan dan posisi relatif dengan pesaing atau market share. Market growth rate adalah proyeksi tingkat penjualan untuk pasar yang akan dilayani. Biasanya diukur dengan peningkatan persentase dalam nilai atau volume penjualan 2 tahun terakhir. Kedua, market growth rate merupakan indikator relatif attractiveness dari pangsa pasar dibagi dengan pangsa pasar dari pesaing yang paling dominan. Ketiga, posisi relative competition merupakan perbandingan dasar dari relative strength dari berbagai bisnis yang berbeda dalam portofolio bisnis, dalam kaitannya dengan kekuatan masing-masing posisi di bisnis respective market. 4. Apabila kita ingin mengetahui posisi relatif antara masing-masing SBU atau Strategic Business Unit, maka SBU tersebut dapat dibuatkan plotnya dalam matriks BCG. Tetapi, masing-masing SBU tersebut harus dihitung besarannya terlebih dahulu dalam bentuk pie diagram. Masing-masing lingkaran mewakili satu bisnis unit. Luas lingkaran mewakili provinsi tingkat pendapatan perusahaan yang dihasilkan masing-masing bisnis unit. Secara keseluruhan, hal ini dapat memberikan gambaran kekuatan masing-masing bisnis unit di dalam menghasilkan pendapatan. 5. Strategi dalam matrik BCG. Yang pertama yaitu strategi integrasi. Strategi integrasi meliputi yang pertama, integrasi ke depan, yang kedua, integrasi ke belakang, yang ketiga, integrasi horizontal, yang keempat, integrasi vertikal, yang kedua, strategi intensif. Strategi intensif meliputi pertama, penetrasi pasar, yang kedua, pengembangan pasar, yang ketiga, pengembangan produk. Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi.
Strategi diversifikasi meliputi diversifikasi terkait. Yang kedua, diversifikasi tidak terkait. Yang keempat, strategi pertahanan. Strategi pertahanan meliputi yang pertama penciutan, yang kedua divestasi, yang ketiga likuidasi. Saya Farhan Amelia, berdasarkan jurnal tersebut ada hasil dan pembahasannya. Hasil yaitu perhitungan posisi PT Samsung Electronics Indonesia dalam matrik BCG menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi cash cows. Hal ini didasarkan pada pangsa pasar Samsung di Indonesia tahun 2019 mencapai 21,3%, yaitu sangat besar. Tingkat pertumbuhan pasar smartphone cenderung stabil, tidak tumbuh dengan sangat pesat. Menurut konsep matrik BCG, kombinasi pangsa pasar besar dengan tingkat pertumbuhan pasar yang rendah akan menempatkan suatu bisnis pada posisi cash cow. Sedangkan pembahasannya yaitu posisi cash cow membutuhkan strategi untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah besar. Strategi yang tepat adalah pengembangan produk dan diversifikasi. Strategi pengembangan produk penting untuk meningkatkan minat konsumen, sedangkan diversifikasi dapat meningkatkan pendapatan dengan memperluas jenis produk Samsung. Strategi lain seperti penetrasi pasar dan efisiensi biaya juga perlu dilakukan untuk mendukung strategi utama. Keterkaitan hasil analisis posisi dan strategi yang ditetapkan dengan konsep dan tujuan dari penggunaan matriks BCG. Strategi PT Samsung dalam mempertahankan pangsa pasar. Dari perhitungan yang telah dilakukan menggunakan matriks BCG, PT Samsung Electronics tahun 2019 memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang sedang dengan tingkat pangsa pasar yang relatif tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan kompetitor. Sehingga hal ini menentukan bahwa PT Samsung Electronics Indonesia berada pada posisi cash cow sapi perah. Asumsi posisi cash cow sapi perah apabila perusahaan berada dalam pertumbuhan penjualan antara 0 sampai 10%. Arti posisi perusahaan berada pada tingkatan cash cow adalah perusahaan menghasilkan kas yang melebihi kebutuhan dan sering diperah.